Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Hantu di Kebun Pisang part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dan Wati kini menghadapi kenyataan mengerikan, makhluk itu belum benar-benar musnah, hanya berpindah ke inang baru. Tapi siapa? Sementara itu, Rians tampak menyimpan sesuatu, seolah dia sudah mengetahui lebih dari yang ia katakan. Di warung kopi desa, suasana di warung kopi terasa mencekam. Aldi, Dika, dan Wati masih terdiam, mencoba memahami perkataan Rians. Lo bercanda, kan? Maksud lo, makhluk itu sekarang ada di antara kita? Tanya Dika, tertawa gugup. Aku nggak bercanda. Aku pernah melihat kejadian yang sama di desa lain. Makhluk itu nggak bisa musnah begitu saja, dia butuh tempat untuk bersembunyi. Dan biasanya, dia memilih orang yang paling rentan. Jawab Rians, serius. Paling rentan? Maksud lo apa? Tanya Wati, mengerutkan kening. Seseorang yang memiliki ketakutan, trauma, atau emosi yang belum terselesaikan. Makhluk ini berkembang dari energi negatif. Dan dia memilih inangnya dengan cermat. Jawab Rians. Aldi mulai merasa tidak nyaman. Ia ingat kejadian semalam. Perasaan aneh setelah ritual selesai, seolah sesuatu masih mengawasinya. Bisa jadi itu bukan perasaan biasa. Jadi sekarang kita harus cari tahu siapa di antara kita yang... Ujar Aldi, berbisik. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba Wati memegang kepalanya dan mengerang kesakitan. Aduh, kepala aku pusing banget. Ujar Wati, menggigit bibir. Dika segera memegang bahunya. Wati? Lo kenapa? Tanya Dika. Mata Wati menatap kosong ke depan, dan dalam sekejap, bola matanya berubah menjadi hitam pekat. Aldi dan Dika tersentak kaget, sedangkan Rians tetap tenang, seolah sudah menduga ini akan terjadi. Wati? Tanya Aldi. Gemetar, mulut Wati terbuka, tapi yang keluar bukan lagi suaranya. Suara itu dalam, serak, dan penuh kebencian. Aku tidak akan pergi. Ucap Wati. Dengan suara makhluk itu, tiba-tiba, tubuh Wati terhempas ke belakang, menabrak kursi dan jatuh ke lantai. Warung kopi mendadak kacau, orang-orang mulai berlarian keluar ketakutan. Rians berdiri, meraih sesuatu dari sakunya. Sebuah kantung kecil berisi garam hitam. Kita harus mengeluarkannya dari tubuhnya segera sebelum dia semakin kuat. Ujar Rians. Di rumah Pak Ustaz ritual pembersihan, mereka membawa Wati yang pingsan ke rumah Pak Ustaz. Wajahnya pucat, tapi tubuhnya sesekali kejang. Sesuatu jelas sedang menguasainya. Ini tidak bagus. Jika kita tidak bertindak cepat, makhluk itu bisa menyatu sepenuhnya dengan jiwanya. Ujar Pak Ustaz, mengerutkan kening. Jadi gimana caranya? Tanya Dika. Panik? Ada satu cara. Tapi ini berbahaya. Ujar Rians. Semua menoleh ke arah Rians.
Tatapannya dingin dan serius. "Apa itu?" tanya Aldi. Seseorang harus masuk ke dalam pikirannya dan menghadapi makhluk itu secara langsung. Jawab Rians. Suasana menjadi semakin tegang. "Masuk ke dalam pikiran Wati? Bagaimana mungkin? Aku tahu cara melakukannya. Tapi ini bukan hal yang mudah. Seseorang harus bersedia mengambil risiko itu," ujar Pak Ustaz, mengangguk pelan. "Aku akan melakukannya," ujar Aldi, menggenggam tinjunya. Dika menoleh cepat. "Bro, lo yakin? Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di dalam sana," tanya Dika. "Kalau ini satu-satunya cara buat nyelamatin Wati, aku nggak peduli risikonya," jawab Aldi. Rians menatap Aldi sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah. Tapi ingat, kalau kau terjebak di sana terlalu lama, kau mungkin gak akan bisa kembali," ujar Rians. Aldi menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di samping Wati. Pak Ustaz mulai membaca doa, sementara Rians menaburkan garam hitam di sekeliling mereka. Perlahan, Aldi merasa kesadarannya mulai memudar. Dunia di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Di alam bawah sadar Wati, Aldi membuka matanya dan menemukan dirinya berada di tempat yang aneh. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Ia berdiri di tengah kebun pisang, tapi semuanya terasa lebih menyeramkan. Pohon-pohon tampak layu, tanahnya lembab, dan udara dipenuhi bisikan-bisikan yang tak jelas. "Wati, di mana lo?" tanya Aldi. Berbisik, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan dari belakangnya. Aldi berbalik, dan di sana berdiri Wati. Namun, wajahnya bukan wajah Wati yang ia kenal. Matanya hitam sepenuhnya, dan senyum di wajahnya tampak mengerikan. "Kau tidak seharusnya datang ke sini, Aldi," ucap Wati. Dengan suara makhluk itu, Aldi menelan ludah. Ia tahu ini bukan lagi sahabatnya. Ini adalah makhluk yang telah mereka lawan selama ini. Dan kali ini, pertarungan terakhir akan terjadi di sini, di dalam alam bawah sadar Wati. Aldi kini terjebak di alam bawah sadar Wati, berhadapan langsung dengan makhluk yang telah meneror mereka selama ini. Tapi ada satu hal yang tidak ia duga, makhluk itu bukan hanya menguasai Wati, tetapi juga menyembunyikan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Aldi berdiri dengan napas memburu. Wati, atau lebih tepatnya makhluk yang menguasainya, menatapnya dengan mata hitam kosong. Senyum mengerikan masih terpampang di wajahnya. "Aku sudah bilang, kau tidak seharusnya datang ke sini," ucap makhluk itu. Dalam tubuh Wati, "Gue kesini buat ngambil Wati kembali," ujar Aldi, mengeraskan rahangnya. Makhluk itu tertawa pelan, lalu perlahan berjalan mengelilingi Aldi. Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya menghitam, seolah semua yang disentuhnya membusuk. Dia tidak bisa kembali. "Dia milikku sekarang," ucap makhluk itu. "Lo salah. Wati lebih kuat dari yang lo kira," ujar Aldi, mengerutkan kening. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari balik pohon pisang, muncul bayangan-bayangan gelap yang berbentuk seperti tangan. Mereka merayap di tanah, menuju Aldi dengan cepat. Aldi langsung melompat mundur, menghindari tangan-tangan itu.
Ia harus menemukan cara untuk melawan, tapi bagaimana? Ini bukan dunia nyata. Saat ia mencari jalan keluar, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, ada sosok lain yang berdiri di antara pohon-pohon pisang. Sosok itu terlihat samar, tapi Aldi bisa merasakan sesuatu yang familiar. "Wati?" tanya Aldi. Bergumam, makhluk itu menoleh cepat, matanya menyipit. "Jangan melihatnya," ucap makhluk itu, tapi sudah terlambat. Aldi berlari ke arah sosok itu, menerobos kabut yang semakin tebal. Makhluk itu menjerit marah dan mengirimkan bayangan hitam ke arahnya, tetapi Aldi terus berlari. Aldi akhirnya sampai di tempat di mana sosok itu berdiri. Dan benar saja, itu adalah Wati. Tapi dia tampak berbeda. Pucat, ketakutan, dan tubuhnya seolah terperangkap dalam akar-akar hitam yang mencengkeramnya. "Wati, gue di sini. Lo harus bangun," ujar Aldi. Wati perlahan membuka matanya. Tatapannya kosong, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. "Aldi, gue nggak bisa keluar," ujar Wati, suara lirih. "Bisa. Lo lebih kuat dari yang lo kira," ujar Aldi. Tiba-tiba, suara makhluk itu menggema di udara. Angin bertiup kencang, dan langit di atas mereka menjadi semakin gelap. "Kau tidak akan membawanya pergi," ucap makhluk itu. Bayangan raksasa muncul di belakang mereka, menjulang tinggi seperti monster yang siap menghancurkan segalanya. Aldi memegang tangan Wati erat-erat. "Lo harus lawan dia, Wati. Ini pikiran lo, ini tubuh lo. Dia nggak punya hak buat nguasain lo," ujar Aldi. Wati menatap Aldi, lalu menoleh ke arah bayangan besar itu. Perlahan, ekspresinya berubah. Ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit, bukan ketakutan, tapi perlawanan. "Ini tubuh gue. Ini hidup gue," ujar Wati, berbisik. Tiba-tiba, akar-akar hitam yang mencengkeramnya mulai melemah. Cahaya samar muncul di sekitar tubuhnya, semakin terang. "Tidak!" ucap makhluk itu, menjerit dengan seluruh kekuatannya. Wati berteriak dan melepaskan diri dari akar-akar tersebut. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, menghancurkan bayangan yang mengelilinginya. Aldi menutup matanya karena sinarnya begitu menyilaukan, dan dalam sekejap, semuanya menjadi putih. Kembali ke dunia nyata, Aldi terbangun dengan napas terengah-engah. Ia kembali ke rumah Pak Ustaz, dan di depannya, Wati juga terbangun, matanya kembali normal. Dika langsung memeluknya, hampir menangis. "Gila! Lo balik! Lo balik, Wati!" ujar Dika. Aku kembali," tanya Wati, menggenggam kepalanya. "Alhamdulillah," ujar Pak Ustaz, tersenyum lega. Namun, Rian tetap berdiri dengan ekspresi serius, seolah sesuatu masih mengganggunya. "Lo kenapa? Kita berhasil, kan?" tanya Aldi, menoleh ke Rians. "Iya. Tapi ada satu masalah," ujar Rians, menggeleng. Semua menatapnya bingung. "Makhluk itu tidak hilang," ujar Rians, berbisik. Suasana kembali mencekam. Wati menatap Rians dengan mata penuh ketakutan. Tapi gue udah lawan dia,"
Gue udah usir dia dari tubuh gue. Ujar Wati, iya. Tapi saat dia keluar, dia butuh inang baru. Ujar Rians, semua terdiam. Lalu, perlahan, mereka menoleh ke arah Dika, yang tampak lebih pucat dari biasanya. Dika hanya bisa tertawa kecil, tapi tawa itu bukan miliknya. Makhluk itu telah keluar dari tubuh Wati, hanya untuk berpindah ke Dika. Namun, Dika masih terlihat normal, hanya sedikit lebih pucat dan anehnya lebih tenang dari biasanya. Aldi dan Wati mulai curiga, sementara Rians yakin satu hal, mereka harus bertindak sebelum makhluk itu semakin kuat. Di rumah Pak Ustaz, semua masih terdiam menatap Dika, yang kini duduk di sudut ruangan. Ia terlihat lelah, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa berbeda. Lo ngerasa ada yang aneh sama Dika? Tanya Wati, berbisik ke Aldi, banget. Dia biasanya nggak setenang ini setelah kejadian gila barusan. Ujar Aldi, kita nggak bisa buang waktu. Kita harus pastikan dia masih dirinya sendiri. Ujar Rians, menatap Dika tajam, sebaiknya kita lakukan doa perlindungan sekarang juga. Pak Ustaz. Saat Pak Ustaz mulai membaca doa, ekspresi Dika tetap biasa saja. Tapi perlahan, sesuatu yang aneh mulai terjadi, bayangan di belakangnya tampak lebih pekat, seperti bergerak sendiri. Wati mencengkram tangan Aldi, semakin takut. Aldi, itu apa? Tanya Wati, berbisik, gue nggak tahu, tapi ini nggak benar. Jawab Aldi, menggigit bibir. Tiba-tiba, Dika berdiri. Semua terkejut, kenapa semua ngeliatin gue kayak gitu? Tanya Dika, tersenyum tipis, lo baik-baik aja, Dika? Tanya Rians, dengan nada tegas, tentu aja gue baik-baik aja. Kenapa? Tanya balik Dika, tertawa kecil, tapi semua bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Cara Dika bicara, cara dia tersenyum, itu bukan Dika yang mereka kenal. Setelah kembali ke rumah masing-masing, Aldi dan Wati berbicara secara diam-diam di depan rumah Wati. Aldi, gue yakin banget ada yang gak beres sama Dika. Ujar Wati, iya, gue juga. Dia bukan Dika yang kita kenal. Tapi kita harus pastiin dulu sebelum kita ngelakuin sesuatu. Sambung Aldi, lo pikir Rians benar? Makhluk itu ada di dalam dia? Tanya Wati, mengerutkan kening. Gue gak mau percaya, tapi... Ujar Aldi, menghela napas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di jalan setapak. Aldi dan Wati langsung bersembunyi di balik pagar. Dari kejauhan, terlihat Dika berjalan sendirian ke arah kebun pisang. Aldi, dia ngapain ke kebun pisang malam-malam? Tanya Wati, berbisik. Kita harus ikutin dia. Ujar Aldi. Aldi dan Wati mengikuti Dika dari jauh, memastikan mereka tidak ketahuan. Saat sampai di tengah kebun pisang, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dika berdiri di sana, berbicara sendirian. Tapi bukan itu yang mengerikan. Di depannya, ada bayangan lain, bentuknya kabur, tapi tingginya lebih dari 2 meter. Bayangan itu tampak berbicara kembali kepada Dika,
Meskipun suaranya terdengar seperti bisikan yang mengerikan, mereka akan segera tahu. Ujar bayangan itu, biarkan mereka tahu. Aku sudah muak berpura-pura. Ujar Dika. Tersenyum, Aldi dan Wati saling berpandangan dengan mata penuh ketakutan. Ini lebih buruk dari yang mereka kira. Dika bukan hanya dirasuki. Dika sadar akan hal itu. Dan dia membiarkannya. Aldi dan Wati kini mengetahui kebenaran mengerikan. Dika bukan hanya dirasuki, tapi dia juga sadar dan menerimanya. Dengan bantuan Rians, mereka mencari cara untuk menghadapinya sebelum semuanya terlambat. Namun, pertarungan ini tidak bisa mereka menangkan sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dari 3 orang yang memiliki ikatan dengan masa lalu makhluk itu. Hasans, Gita, dan Holil. Aldi dan Wati kembali ke rumah Rians dengan wajah tegang. Mereka menceritakan semuanya. Bagaimana Dika berbicara dengan bayangan di kebun pisang. Aku sudah menduga ini. Ujar Rians, menghela napas. Lo udah tahu? Tanya Wati. Kaget? Bukan, tahu, tapi aku bisa merasakannya. Energi makhluk itu semakin kuat. Jika kita tidak bertindak sekarang, Dika akan sepenuhnya hilang. Ujar Rians, terus kita harus gimana? Kita nggak bisa lawan ini sendirian. Tanya Aldi, menggenggam tinjunya. Kalian benar. Ada 3 orang yang mungkin bisa membantu kita. Ujar Pak Ustaz, berbicara tenang. Semua menoleh. Hasans, Gita, dan Holil. Mereka bukan orang biasa. Mereka memiliki hubungan dengan makhluk ini. Ujar Pak Ustaz, mencari Hasans sang pelihat. Aldi dan Wati pergi ke rumah Hasans, seorang pria yang dikenal memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Saat mereka tiba, Hasan sudah menunggu di depan rumah. Seolah sudah tahu mereka akan datang. Kalian datang untuk menghentikan makhluk itu, kan? Tanya Hasans. Lo udah tahu? Tanya Aldi, terkejut. Aku sudah melihatnya dalam penglihatan. Dika masih bisa diselamatkan. Tapi waktunya hampir habis. Ujar Hasans. Hasans mengambil sebuah kantung kecil berisi tanah berwarna hitam. Ini adalah tanah dari kuburan asal makhluk itu. Ini bisa melemahkannya. Sementara, ujar Hasans, mencari Gita sang penghubung arwah. Gita adalah seorang wanita yang bisa berbicara dengan arwah. Mereka menemukannya di sebuah rumah tua di pinggir desa. Aku sudah mendengar bisikan-bisikan dari arwah yang mati karena makhluk itu. Mereka ingin membantumu. Ujar Gita, menghela napas. Gita melakukan ritual kecil, memanggil arwah korban sebelumnya. Suara-suara berbisik terdengar, memberi petunjuk tentang cara mengusir makhluk itu selamanya. Kita harus memisahkan Dika dari makhluk itu di tempat semuanya bermula. Di kebun pisang pertama kali dia muncul. Ujar Gita, mencari Holil sang penjaga rahasia. Holil adalah orang yang paling misterius. Ia adalah keturunan dari seseorang yang dulu pertama kali mengurung makhluk itu. Mereka menemukannya di sebuah surau tua, jadi waktunya sudah tiba. Ujar Holil, tolong, kita butuh bantuan lo. Ujar Aldi, aku memiliki sesuatu yang bisa membantu, tapi ada harga yang harus dibayar. Ujar Holil,
Harga apa? Tanya Wati. Seseorang harus bersedia menjadi perantara untuk mengunci makhluk itu selamanya. Jika tidak, dia akan selalu kembali. Ujar Holil. Suasana menjadi hening. Seseorang harus mengorbankan dirinya untuk mengakhiri ini selamanya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.